Lo harus hati-hati sih, karena banyak banget orang yang kelihatannya baik, ternyata toksik. Temen yang kelihatannya peduli, ternyata mau hancurin lo. Dan temen yang kelihatannya care sama lo, ternyata mau nusuk lo dari belakang. Dan di sini gue akan bahas 5 ciri-ciri temen yang kelihatannya baik, ternyata toksik dan menghancurkan hidup lo. Oke, langsung aja. Yang pertama, orang yang manipulator. Ciri-cirinya, kalau lo abis ngobrol sama dia, lo jadi ragu sama diri lo sendiri. Lo tahu lo bener, tapi lo jadi mikir, apa gue yang salah ya? Apa gue yang aneh ternyata ya? Dan kalau misalkan orang manipulator ini, dia salah, dia bakal bilang, alah gitu aja lo baper sih, lebay amat, sensi amat jadi orang, cuma bercanda. Nah, kalau gue langsung mikir, bercanda, lo tahu nggak sih konsep bercanda? Nah, kalau dalam psikologi itu disebut gaslighting. Nah, lo hati-hati sama orang yang kayak gitu, karena di sekitar lo banyak banget orang yang kayak gitu. Next, yang kedua, orang yang suka ngeritik, tapi nggak ngasih solusi apapun. Kayak ya udah ngeritik aja, suaramu fals, gambaranmu jelek, udah gitu doang, nggak ada solusinya. Jadi gini guys, kritik itu ada dua, ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang emang niatnya mau ngejatuhin diri lo, ada yang memang niatnya baik, mau ngebantuin lo gitu kan. Nah, jadi lo nggak harus nerima semua saran ataupun kritik dari orang-orang gitu. Ya udah sih, lakuin aja apa yang menurut lo itu baik, jalani aja gitu. Percaya aja sama diri lo sendiri gitu. Dan jangan sampai lo kayak menerima mentah-mentah saran ataupun kritik dari orang-orang, karena itu malah justru bisa ngehancurin diri lo sendiri. Jadi banyak orang yang toksik yang kelihatannya peduli sama kita, mau ngebantu kita, tapi ternyata dia mau ngejatuhin mental dan diri kita. Oke, yang ketiga, fake friend. Dia tuh baik banget di depan kita, tapi ternyata di belakang kita ngomongin kita di depan orang lain. Parah banget kan? Dan gue selalu punya temen yang kalau gue sedih, dia tuh datang seolah-olah dia orang paling care sedunia. Dia nanya-nanya, lo kenapa nih? Pasti lo sedih gara-gara ini ya. Tapi karena gue tahu dia tuh fake friend ya, gue langsung mikir kayak, apaan sih lo sok tahu banget? Padahal gue sedih juga bukan gara-gara itu gitu loh. Pokoknya lo harus nyalain alarm bahaya dalam diri lo, biar kalau misalkan ada orang yang datang dan kayak bau-bau mencurigakan gitu, lo langsung nyala gitu loh alarmnya. Karena kalau enggak, lo itu bisa langsung percaya aja sama orang kayak gitu. Karena teman gue dulu pernah juga percaya sama dia kalau dia tuh baik, ternyata lama-lama toksik dan akhirnya teman gue itu bisa lepas. Yang keempat, energy vampire, orang yang bisa nguras energi. Kayak dia tuh datang cuma buat ngeluh-ngeluh, tiap hari tuh ada aja masalahnya. Akhirnya apa? Kita yang ngedengerin ikutan capek, energi kita tuh habis cuma buat mikirin masalah orang lain gitu. Padahal energi kita itu terbatas, jadi pastiin energi lo habisin buat hal yang bermanfaat untuk hidup lo. Terakhir, kelima, orang yang egois. Kayak semuanya tuh harus banget ikut kata dia. Kayak keputusannya itu udah final kalau udah dia yang mutusin gitu. Dia punya 1001 alasan kalau lo minta bantuan, tapi kalau misalkan dia yang butuh bantuan, dia akan maksa lo setengah mati biar lo bisa bantuin dia. Lo punya temen kayak gini? Kalau gue sih nggak punya, karena gue selalu ngesortir teman-teman gue, dan lo juga harus bisa ngesortir teman-teman lo. Putus, harus berani putus tali-tali jahat yang dibungkus dengan kata pertemanan, padahal itu toxic. Oke guys, good luck, lo pasti berhasil.